Sumpah ini corona gak enak banget. Udah sebulan lebih gue di rumah aja dan gak tahu mau ngapain. Gue mau cerita dikit dong soal ini. Gue pernah punya pacar kan. Itu kayak tahun berapa ya? Tahun 2012. Oh iya 2012. Itu pertama kalinya gue beli mobil. Jadi kan niatnya pengen pamer kan ya, ketemu sama pacar LDR jauh. Gue di tempat kerja di Riau, terus dia di Bukit Tinggi. Niatnya pamer nih, hasil kerja udah bisa beli mobil. Terus pas sampainya di Bukit Tinggi ini mantan gue omongin ya, kejem banget gue cari konten. Jadi pas sampai di Bukit Tinggi kan, jadi jalan lah gue jemput. Zaman-zaman itu anak-anak gaulnya tahun 2012 itu anak gaulnya kan nongkrongnya di lapangan kantin. Gue nggak tahu itu emang anak gaul atau gue emang salah gaul aja ya, tahun 2012 nongkrongnya di lapangan kantin. Jadi nongkrong di lapangan kantin, terus di mobil bawanya dia udah nggak enak tuh, nggak tahu kenapa. Dia bilangnya kayak yang pengen nangis atau gimana. Gue nggak tahu ya. Gue sebagai cowok yang ngerasa kayaknya dia mungkin kangen aja sama gue karena udah lama gak ketemu. Terus kita cuma jalan ke lapangan kantin, turun dari mobil kemana, cuma muter-muter doang di lapangan kantin. Terus pas gue pulang dia udah mulai diem tuh. Kamu kenapa? Gue tanya kan. Dia asih. Terus dia cuma diem doang. Dan dia gak ngomong sepatah kata apapun. Yang bikin gue jadi ngerasa bersalah. Ya udah kalau aku salah aku mau minta maaf sama kamu. Tapi please jangan diem-diem gini dong. Aku janji kok akan selalu sering buat datang ke sini buat ketemu sama kamu. Dan karena kondisinya waktu itu gue di Riau kan ya, dan dia di Bukit Tinggi, karena itu udah jam 5 sore. Jadi nanti gue mau sampai di Riau jam berapa lagi nih. Yaudah gue antar balik ke kosannya. Dan tahu nggak, plot twistnya adalah ternyata di kosannya dia adalah si cowok yang ngakunya pacar dia. Kan gue bingung kan ya, kan pacar dia gue. Terus tiba-tiba di kosannya udah ada pacar lagi. Maksudnya kenapa? Nah si cewek ini gue tanya, dia turun dari mobil nggak tahu kenapa tuh, padahal tadi di jalan biasa-biasa aja kan. Terus pas turun dari mobil nangis langsung masuk kamar. Kayaknya sebelumnya itu dia dapat SMS atau gimana gitu ya dari temennya atau gimana gitu ya. Jadi pas turun dari mobil nangis terus langsung lari ke kamar. Ya udah, kenapa sih gue sebagai cowok ngerasa kan. Terus langsung gue turun, gue kejar, gue sampai ke depan pintu kamar kosnya. Terus gue dihadang dong sama si cowok ini. Ini si cowok siapa sih maksud gue? Terus dia bilang, hey Anda. Enggak, dia bilangnya gini, lu apain dia sih? Kenapa lu bikin dia nangis? Dia nanya gitu. Terus gue bilang, lu siapa nyet? Kan gue bingung ya, ini orang siapa sih? Maksudnya tiba-tiba dia yang ngebela pacar gue. Gue gak ada masalah di mobil, dia cuma nangis doang langsung kabur ke kamar. Terus sama si cowok ini bilangnya, lu apain dia? Maksud lu siapa sih? Saya pacarnya. Dia bilang. Nyet, gue yang pacarnya, lu yang siapa? Maksud gue gitu kan, seharusnya gue ngomong gitu kan. Tapi maksudnya lu pacaran sama dia sejak kapan? Gue bilang gitu kan. Pokoknya gue udah pacaran sama dia. Pokoknya lu jangan ganggu-ganggu dia lagi. Ini apaan sih ini orang? Kenapa sih? Ada masalah apa sih di hidupnya? Gue mau pengen bilang gitu kan. Terus yaudah deh, anggap taruh aja lu cowoknya, gue mau ngomong bentar sama dia. Gue bilang gitu kan. Terus gue samperin ke pintu kamar kosnya. Sebagai lelaki sejati gue bilang. Gue bilangnya hani-hani nih. Zaman-zaman dulu kan ada panggilan pacaran gitu kan, hani-hani. Hani DA gitu. Kamu kenapa? Gue bilang gitu kan. Terus dia nangis. Pintu kamarnya kan dikunci kan. Pintu kamarnya dikunci. Terus di dalam kamarnya itu ada kakak kosnya gitu, seniornya gitu. Ya kamu tuh gak pernah perhatian sama aku doh. Dia bilang, dia nangis gitu, bilangnya kamu gak pernah perhatian sama aku. Dia yang nontonnya itu. Terus si cowoknya tadi, gue gak tahu itu selingkuhannya, pacarnya or something lah, terserah deh ya. Terus si cowok itu ngegas dong. Keluar kamu sekarang, kamu jelasin nama dia. Kamu pilih aku atau dia? Terus gue dengan ininya gue bilang, bro, sabar. Gue sebagai lelaki sejati nih ya, sokul kayaknya kayak gue ya. Sabar. Kasih gue kesempatan buat ngomong dulu. Terserah lu deh, lu mau ngomong atau gimana ya, terserah lu lanjutin, gue bilang gitu. Terus gue bilang, gue baperin kan dia. Gue tahu
gue nggak pernah ada atau waktu kita tidak selalu tepat untuk bersama. Sementara gue kerja, alasan klasik sih cowok-cowok emang gitu sih. Kalau punya kerjaan, kalau LDR selalu yang jadi alasannya kerjaan ya. Yaudah gue bilang aku kerja, kita jauh. Terus sekarang ya terserah kamu. Selama ini yang aku tahu kamu pacaran sama aku, terus tiba-tiba dia ada. Sekarang kamu maunya gimana ya terserah kamu. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku gini gara-gara kamu. Itu cewek banget gak sih, cewek suka gitu tuh. Kalau ada salah terus kalau ada masalah bilangnya, bentar telepon gue dulu. Kalau ada masalah bilangnya aku tuh gini gara-gara kamu. Kesannya gak mau disalahin banget kan. Terus tiba-tiba ya udah aku bilang ya udah aku yang salah. Terus akhirnya gue diem, apapun yang kamu lakukan ke depannya pokoknya jangan pernah bikin si cowok itu untuk ngerasain sakit yang aku rasain. Padahal gue biasa aja sih sebetulnya. Tapi yang intinya gue bikin baper gitu kan. Jangan pernah lakuin hal yang sama ke orang lain yang pasti orang itu gak akan sanggup untuk merasakan hal tersebut. Kata gue asik kan, kayak coba gimana ya gitu ya, yang udah diselingkuhin terus selingkuhannya yang ngelabrak gue. Terus gue yang sok bijak lagi ya. Terus gue balik, dan seminggu kemudian kalau pernah ada yang ngikutin gue di hari LDR itu, gue lagi ngomongin dia. Gue putus sama dia. Gue bilang gini kan, kamu selalu nggak pernah perhatian sama aku. Terus aku bilang, maksudnya aku salah apa lagi sih sama kamu? Aku bilang gitu kan. Ya pokoknya kamu salah ini dan ini tuh. Dia nyalain gue gitu intinya. Terus gue bilang yaudah deh kita putus aja. Terus di luar ekspektasi gue, dia bilang apa? Kamu mutusin aku? Catet ya, bukan kamu yang mutusin aku yang mutusin kamu. Kita putus. Terus teleponnya dimatiin. Gue gak tahu kenapa nih orang psikopat apa gimana sih. Maksudnya ini benar-benar terjadi loh. Maksudnya apa bedanya ketika lu memutuskan satu hubungan itu, lu yang mutusin duluan atau lu yang diputusin, itu bedanya apa sih? Gue suka gak ngerti deh. Mungkin ini dulu deh cerita kita malam ini ya. Besok kalau gue pengen mood cerita lagi soal cerita tentang mantanan dan LDRan ini, atau gue mau curhat lagi, kita lanjutin besok. Gue Jonan dan bye bye.